Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat pagi, selamat berjumpa semua. Ya, untuk yang mengikuti ibadah puasa, selamat berpuasa. Ini pertemuan kita di bulan puasa. Semoga puasa kita lancar-lancar dan diterima dalam ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari ini kita masuk di lanjutan materi di 2 minggu lalu, subjek hukum internasional yang saya bilang memang cukup banyak di subjek hukum internasional ini. Ini kita masuk di materi selanjutnya, subjek hukum internasional yang kelima. Kalau semalam udah sampai 4, ini yang kelima. Itu kaum pemberontak. Ya, jadi kaum pemberontak ini juga dianggap sebagai subjek hukum internasional dalam hukum internasional ya. Kenapa? Karena kaum pemberontak ini tidak sama dengan rakyat atau masyarakat atau orang perorangan. Kalau orang perorangan, masyarakat, rakyat itu ada ada negaranya, ada identitasnya. Tapi kalau kaum pemberontak ini nggak ada identitasnya. Contoh yang baru berita-berita ini kita dengar itu Taliban. Taliban dulu dianggap sebagai kaum pemberontak. Padahal memang seharusnya kalau kita lihat sejarah ke belakang, dalam hukum internasional kita tidak terlepas dari sejarah bahwa Taliban itu adalah penduduk asli hukum Afghanistan pertama. Mereka terusir dari tahun, kalau nggak salah saya tahun 90-an oleh invasi Amerika. Jadi saat itu Amerika lah yang memegang Afghanistan dan membumi hanguskan Taliban. Akan tetapi Taliban tidak hilang. Mereka bersembunyi di beberapa negara sahabat seperti Turki, Palestina, dan yang lainnya seperti Mesir. Jadi Taliban ini memang diakui sebagai nenek moyangnya bangsa Afghanistan, tapi sama Amerika dianggap sebagai pemberontak. Ya, jadi pemberontak ini mereka yang tidak punya identitas, tidak punya negara. Ya, kalau yang perang-perang itu bukan disebut pemberontak, tapi pejuang. Ya, seperti di Palestina dan beberapa negara-negara Suriah dan yang lainnya. Jadi kaum pemberontak ini sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Ya, jadi dia melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Ini yang saya bilang tadi terjadi di Afghanistan. Pemerintahan Afghanistan yang dibentuk oleh Amerika diperangi oleh Taliban. Yang kalau kalian lihat sejarah, sekali lagi saya bilang sebagai penduduk asli bangsa Afghanistan. Banyak di negara-negara yang bangsa aslinya itu dibumi hanguskan. Seperti Nazi di Jerman, ya kan? Yang di Filipina banyak. Ini kita di Indonesia ini karena menang banyak muslimnya, 92% data terakhir, 91,8%. Ya, kalau enggak mungkin ya, saya bilang mungkin tidak terkecuali kita ingin dibumi hanguskan. Bukan negaranya, negara yang ingin diambil alih, ditaruh orang-orang yang menduduki kekuasaan itu adalah mereka yang nurut sama Amerika. Nah, lihat gimana akibat perang, kalau dibilang itu perang urat saraf, karena tidak ada perang antara Amerika sama negara-negara besar seperti Rusia. Lihat perang urat saraf yang kita lihat, terjadi kekacauan internasional. Ya, Rusia menyetop pasukan gas dan hanya menerima pembayaran secara cash dengan mata uang rubel.
mata uang resmi Rusia. Sementara sebelumnya mata uang Rusia dikecam dan nilainya jatuh karena negaranya dalam masa invasi. Nilainya jatuh. Jadi cara Rusia untuk meningkatkan lagi nilai mata uangnya seperti itu. Tekan kebutuhan orang. Ya. Beberapa negara Amerika, Eropa Barat, benua Amerika, Eropa Barat, mereka tergantung kepada gasnya Rusia. Dimatikan Rusia kerannya, megap mereka. Lihat, mobil-mobil pakai gas di luar negeri. Ya. Kompor semua sudah pakai gas melalui gas bawah tanah. Kita ada, Indonesia ada gas bawah tanah, tapi hanya untuk di beberapa, kalau di kota Medan ya. Kalau di kota Medan ini untuk rumah-rumah di pinggir jalan besar ada. Nggak tahu kalau rumah kalian ada nggak gas PGN, gas negara, yang ada meterannya juga di depan rumah itu. Inilah di stop gas, sibuk, nggak bisa. Mau ngapain? Makan nggak bisa. Tiba nanti yang orang tuh takutkan apa? Musim dingin di bulan Juli Agustus, mereka akan mati kedinginan karena nggak ada pemanas. Mau nyari apa? Kayu bakar. Mana ada di Amerika lagi hutan? Ada hutan-hutan tinggal 1-2 hutan. Kalau itu ditebangi, habis, tenggelam. Makanya dengan sibuk mereka membujuk Rusia supaya menerima pembayaran dengan mata uang dolar. Rusia nggak mau. Kalian boleh pakai gas kami, pembayaran pakai uang rubel. Supaya apa? Itu strategi. Kalau orang manajemen itu strategi untuk menaikkan nilai mata uang. Jadi kebutuhan akan mata uang rubel tinggi. Ya, setiap negara yang biasanya memakai gas dari Rusia buru-buru menukar uang karena mereka tidak menerima pembayaran via transfer. Kalau transfer kita bisa dari mata uang rupiah, kita transfer ke Rusia berubah langsung jadi rubel. Mereka nggak mau. Mereka mau cash, datang cash, bawa uang rubel. Money changer di Rusia tidak menerima lagi penukaran mata uang asing. Itulah kalau di internasionalnya lebih banyak ke perang urat saraf. Karena kalau sampai terjadi invasi, perang yang sebenarnya, kalau saya bilang terjadi perang sebenarnya, maka tidak terelakkan perang dunia 3. Ya, terimbas ke Indonesia? Ya, pasti. Pihak 1 dan pihak 2 yang berperang pasti akan mencari dukungan. Ya. Dukungan apa? Masyarakat, dukungan senjata dan segala macam. Makanya kaum pemberontak ini adalah mereka yang berjuang dengan kekuatan sendiri. Ya. Saya hanya bilang Afghanistan karena itu yang populer sekarang. Jadi kalau saya bilang lagi yang lain-lain kalian bingung. Kalian cari beritanya. Sekarang mereka yang megang pemerintahan. Masyarakat Afghanistan sampai takut mereka keluar dari Afghanistan untuk ke negara apa. Padahal Taliban sudah menjamin kalau tidak akan ada hukuman bagi pembela Afghanistan yang lama. Bendera Afghanistan sudah berubah. Ya, putih berlafazkan syahadat. Kalian nggak dengar berita-berita internasional? Sayang kali kalian mahasiswa hukum nggak tahu. Ya, jadi di kaum pemberontakan ini pertama kali terjadi di atau sering disebut sebagai NIAC, NIAC atau Non International Armed Conflict. Nah, jadi bukan konflik internasional antar tentaranya. Ya. Jadi bukan dia konflik antar negara, tentara negara.
lebih kepada pemberontak yang tidak diakui oleh negara. Seperti yang saya bilang tadi, Taliban tidak diakui negara. Ya. Jadi pemberontakan niat diatur dalam pasal 3 pada keempat konvensi Jenewa Swiss 1949 yang mengatur tentang konflik yang tidak bersifat internasional. Ya, konfliknya tidak bersifat internasional. Seperti yang kita lihat di Afghanistan, enggak ada internasional. Ada Amerika situ, ada. Kenapa? Karena ada kepentingan. Ya, banyak kekayaan di Afghanistan, terutama apanya? Emas. Emasnya selama lebih kurang 20 tahun Amerika menduduki hanya mengambil tidak sampai 10%, karena mereka nggak tahu kuncinya. Sama kayak di Indonesia. Indonesia punya cadangan emas yang melimpah. Di mana? Freeport, Papua. Kenapa kita pakai tenaga Amerika? Karena kita tidak punya mesin untuk mengeruk emasnya. Karena emasnya makin ke dalam makin banyak, makin besar, makin bagus kualitasnya. Ya, jahatnya Amerika karena pakai alat mereka, pembagiannya lebih besar mereka. Makanya masyarakat Papua banyak yang demo, kenapa emas kami dikeruki tapi kami nggak dapat apa-apa, kami tetap miskin. Ya kan? Tertinggal. Ya. Kalian cukup bangga tinggal di kota Medan atau kalian dari kota-kota lain, lihat di Papua dulu, bukan sekarang saya bilang. Dulu orang yang kaya punya uang mencampakkan anaknya ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi untuk sekolah. Gak ada yang kuliah di Papua. Kalau dulu kalian kuliah ngambil ujian SBMPTN ngambil di Papua, kalau nggak salah saya Universitas Cendrawasih di Papua, kalian lulus. Kalau dulu, bukan sekarang, kalian pasti lulus karena memang bahkan pribumi mereka aja kuliahnya keluar. Ya, gimana dampak apanya akibat rendahnya pendidikan, ya kan? Udah pendidikan, bahkan udah dikirim nih guru-guru besar dari Jawa, dari Kalimantan, udah dikirim nih ke Cendrawasih, tetap juga mereka tidak percaya keluar. Sampailah pada pemerintahan SBY dan Jokowi dibangun pelan-pelan sampai sekarang Papua sudah maju. Sudah banyak tempat-tempat wisata, kunjungan wisata. Ya, Raja Ampat, tempat yang indah. Jalan-jalanlah kalian kalau mau jalan-jalan ke sana. Seperti yang saya pesan juga, kalau kalian kemanapun ke wilayah Indonesia, jaga sikap, jaga cakap. Ya, cakap kita di sini baik, kayak gini baik, belum tentu di sana artinya sama. Banyak arti yang berbeda. Mau cari aman, yang pertama saya ajarkan, kalau kalian pergi ke daerah-daerah seperti itu, jumpai ketua adatnya. Kenapa ketua adatnya? Karena dia yang bisa menjamin kita. Kalau udah dijamin kita, masyarakat adat nggak akan berani nyentuh kalian. Kadang ada kalanya kaum pemberontakan ini juga mendapat pengakuan, ya, tentang keberadaannya dalam suatu negara, dengan catatan dia memiliki struktur organisasi yang jelas, ya, memiliki struktur organisasi yang jelas. Seperti apa? Kalau kita bilang seperti apa? Israel bukan negara. Kalian boleh cari di sejarah manapun, awal Israel itu bukan negara. Dulu wilayah Israel itu adalah wilayah Palestina 100%, mulai dari Nabi Adam sampai
Nabi Muhammad, sampai sampai Khulafaur Rasyidin juga. Tingkah siapa yang meletakkan Israel di situ? Amerika. Karena Israel itu adalah kaum pemberontak pertama kali ingin menduduki Andalusia. Saya sudah bilang di pertemuan sebelumnya, Andalusia itu adalah negara Islam dulu. Mereka ingin menduduki Andalusia, tapi dibilang Amerika kalau Andalusia negara Eropa, Spanyol terlalu kuat militernya, pemerintahannya sulit untuk digoyang. Jadi makanya masuk ke Israel. Ya, memiliki tanda pengenal dan menggunakannya dengan konsisten sehingga menunjukkan identitas sebagai kaum pemberontak. Ya kan? Kalau mereka yang di Taliban tidak ada kartu identitas seperti saya bilang. Sudah dicabut. Paling pun ada ya kartu identitas yang lama sebelum Taliban diusir dari Afghanistan. Ya. Hanya sudah menguasai sebagian besar wilayah di tempat kaum pemberontak. Nah, catatannya itu harus sudah menguasai sebagian besar wilayah. Itulah yang terjadi dulu. Dulu memang kecil-kecil Israel tuh, kecil, 1-2 wilayah, lama-lama dia besar. Dibilang penyakit. Ya. Dilihat seberapa besar pun Israel serangan atau apanya, senjatanya seberapa hebat pun tidak bisa membumi hanguskan Palestina. Kenapa? Selain pertolongan-pertolongan yang saya bilang yang lalu, pertolongan-pertolongan yang tak kasat mata, kalian boleh lihat videonya, ada pertolongan tak kasat mata juga, mereka ternyata dibantu oleh negara-negara sahabat terdekat secara diam-diam. Karena kalau dia terang-terangan, mereka juga ikut diperangi. Apa janji Taliban? Taliban setelah negara mereka aman, negara mereka stabil, mereka akan membantu Hamas di Palestina. Kalian boleh lihat catatan sejarah, Taliban adalah pemberontak perang yang tidak pernah kalah. Mereka lebih bagus mati daripada pulang kalah. Tapi mereka selalu menang. Mereka dulu pernah mengusir Inggris. Ya, sekarang mereka mengusir Amerika. Akhirnya mendapat dukungan dari rakyat yang berada di wilayah yang telah dikuasainya secara efektif. Jadi kalau kaum pemberontaknya harus ada juga pendekatannya kepada masyarakat. Jangan ditakuti. Ini gimana strategi yang diterapkan oleh Chechnya di perang Rusia Ukraina. Ya. Bukan diperangi masyarakat tapi dirangkul. Itulah tugas tentara Chechnya yang 98% adalah muslim. Ya. Hanya 1-2 orang yang non muslim tentara Chechnya. Apa fungsi pertama mereka? Fungsi pertama mereka bukan perang. Fungsi pertama perang adalah Rusia. Fungsi pertama mereka adalah mengamankan anak-anak dan masyarakat, terutama wanita. Anak-anak dan wanita bukan objek perang, bukan subjek perang. Ya, kecuali memang wanita sudah ngangkat senjata. Itulah yang cerita. Jadi kalau ada perang kalian ngangkat senjata, walaupun kalian tidak ikut perang, kalian bisa ditembak mati. Kalian megang senjata aja kalian bisa ditembak mati. Kalau dalam kawasan perang, ya kan? Kalau yang kayak di negara-negara yang diizinkan megang senjata, enggak. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia kalian ketangkap. Kalau kalian punya senjata. Kalian punya senjata api, ada undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api. Jadi senjata api itu kalau kalian miliki, kalian
suratnya itu ngurusnya ribet. Mulai dari Kapolsek, Kapolda, Kapolri, sampai Menteri Pertahanan dan Keamanan harus ada. Dan suratnya itu harus diperbaharui 2 tahun sekali. Makanya nggak ada di Indonesia yang punya senjata kecuali tentara, polisi, dan atlet. Ya, atlet tembak, mereka punya senjata. Dan kebanyakan pun atlet itu adalah tentara. Kalian boleh cek atlet tembak kita itu 70% adalah tentara. Ya, yang orang 1-2 ada beberapa. Jadi pada saat ini kaum pemberontak dikualifikasikan sebagai belligerents atau kelompok tersebut dapat diakui sebagai subjek internasional. Diakui. Ini secara umum kaum pemberontak itu diakui secara dunia internasional. Tapi ada beberapa yang khusus di beberapa negara itu tidak diakui. Ya. Dan lihat sejarah. Kita tidak jauh daripada sejarah di hukum internasional ini. Ya. Jadi mereka dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional. Jadi pengakuannya ini sangat sulit diberikan oleh suatu negara. Jadi enggak di setiap negara itu bisa ada kaum pemberontak itu diakui. Sulit dia. Karena takutnya kalau diakui mereka eksis, mereka dipercaya masyarakat, mereka menduduki pemerintahan. Serba salah. Kecuali memang mereka yang negara-negaranya sudah kuat secara pemerintahan dan keamanannya. Contoh seperti apa? Seperti saya bilang, Swiss negara yang tidak bisa disentuh. Ya. Kalian penjahat naruh uang simpan di bank Swiss itu paling aman. Paling aman. Sudah berapa presiden minta data rekening Soeharto dari bank Swiss, nggak dikeluarkan. Karena itulah keunggulan mereka, melindungi data nasabah. Mau diretas pun gak bisa, karena keamanan internet mereka 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat lebih maju daripada yang ada di dunia. Ya, nah, kalian banyak baru dengar dari saya nih seperti kayak gini, Swiss, ya kan? Swiss tidak ada polisi. Kalian boleh cek. Kalian jalan-jalan ke Eropa, kalian singgah ke Swiss nggak ada polisi. Yang ada tentara. Semua negara ada polisi, ada tentara. Mereka nggak punya. Kenapa? Karena memang paling aman. Bahkan penjaranya nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Kayak mana sistemnya? Sepengetahuan saya yang saya dengar, kalau kalian melanggar lalu lintas itu cuman dikirim surat ke rumah, nggak akan di-stop kalian, nggak akan dikejar-kejar kayak di Indonesia. Kalian melanggar lampu merah nggak akan dikejar-kejar kalian, dibiarkan kalian. Nanti mau akhir bulan tanggal 25, tanggal 27 itu datang surat ke rumah. Anda telah melanggar lalu lintas, bayar denda sekian atau kurungan berapa hari. Kurungan, nggak ada polisi jemput kalian. Kalian datang sendiri ke penjara, kurung sendiri diri kalian di dalam. Lucu kalian dengarkan? Itulah dia. Ada yang melakukan? Ada. Ada mereka datang ke penjara, ngurung diri sendiri. Nanti ada yang ngasih makan, nggak usah takut. Yang ngasih makan ada.
Tetap ada petugas negara yang ngasih makan para tahanan. Nggak dibiarkan mati lah dia. Tapi penjaga penjara nggak ada. Di tempat di negara kita, udah penjara yang seaman manapun, penjagaannya seketat apapun, bisa dibakar. Dibakar untuk apa? Untuk kabur. Itu strategi. Bakar, bikin keributan di dalam sel, petugas lengah kabur. Kalau kalian ada waktu jalan-jalan kalian ke penjara, kalian lihat penjara itu kapasitasnya hanya 350 atau 1000 kalau nggak salah 1000. Isi di dalam berapa? 3.500. Diapain tuh orangnya? Suka-suka hati. Selnya pun nggak dikunci, yang penting pintu utama dikunci. Bahkan kalau ada yang masuk nggak punya uang, nggak punya backing, tidur di kamar mandi, udah hal biasa. Jangan berpikir melakukan kejahatan, nggak ada yang enak. Ada di Tanjung Gusta juga ada penjara perempuan, penjara anak ada tuh di dalam. Saya pernah kunjungi, tapi saya nggak mau masuk, saya lihat dari luar aja. Saya nggak pernah masuk penjara, saya lihat dari luar aja. Suruh kawan masuk ya video aja. Kenapa? Karena ada perkataan orang lama, kalau kita masuk ke dalam penjara, suatu saat kita akan balik lagi. Kita berkunjung ke penjara, kita suatu saat akan balik. Kalau nggak keluarga kita yang masuk, ya kita yang masuk. Ya kan? Jadi kalau nggak penting-penting kali, nggak usah masuk. Walaupun ada saudara yang masuk ke dalam, kalau nggak penting-penting kali nggak usah masuk. Kalau mau berbuat baik sama saudara, kasih paketnya, kasih sama petugas, udah sampai. Itu memang seperti itu. Itu saat saya bilang seperti itu karena sudah ada 2 atau 3 orang yang terjadi. Dia berkunjung ke penjara. Beberapa tahun kemudian dia ditangkap kasus narkoba. Hati-hati, jangan main-main sama narkoba. Kalau kalian nggak mati dengan narkoba, kalian mati di penjara, mati dihukum. Ada teman saya, udah enak, Kepling kerjaannya, Kepling udah bergaji, dapat uang warisan untuk apa? Bukan untuk investasi, dia investasi di sabu, beli 1 kilo, baru belanja ketangkap polisi, divonis penjara seumur hidup. Tahu arti seumur hidup? Sampai mati kalian di penjara. Itulah arti seumur hidup. Nanti kalau kalian ketemu pempidana, kalau seumur hidup itu artinya ya sampai mati kalian di penjara itu, nggak keluar. Kalian nggak bisa dapat pengampunan presiden, kalian nggak bisa dapat remisi hari raya, remisi ulang tahun presiden, segala macam yang banyak itu kalian nggak dapat. Kalau udah seumur hidup, kalau udah hukuman seumur hidup. Kecuali kalian ngajukan gerasi pengampunan presiden, baru bisa. Itu pun beberapa kasus aja yang bisa, tergantung penilaian presiden. Selanjutnya subjek hukum internasional itu ada individu. Ini ditandai dengan apa? Munculnya perusahaan-perusahaan asing, tokoh-tokoh di balik perusahaan asing, muncul di permukaan.
Jadi dia munculnya ini pun bukan hanya sembarang muncul, tapi memberi dampak. Dampak apa? Ekonomi. Seperti apa? Kalau di negara kita apa? Texas. Ya. Texas bukan asli Indonesia, itu dari Texas. KFC. Ya, itu bukan dari Indonesia, tapi dari Kentucky. Kentucky itu nama kota. Ya, di Amerika Serikat. Ada kota atau di sana disebutnya negara bagian Kentucky. Nah, dari seperti itu. Ya. Yang kebanyakan itu juga ada saham dari Israel. Ya. Jadi secara nggak langsung kalian nyumbang peluru untuk warga Palestina. Ya, banyak kalian yang jajankan Pepsi, Coca-Cola, The Coca-Cola Company, Aqua bahkan kalau kalian beli juga sangat berbahaya bagi akidah kalian kalau orang Islam. Kenapa? Aqua berasal dari Perancis. Apa yang terjadi di Perancis? Membuat karikatur Nabi Muhammad, melegalkan karikatur Nabi Muhammad untuk dibuat komik. Jadi kalau kalian beli produk mereka, Danone itu sama, kalian mendukung dibuatnya karikatur Nabi Muhammad. Saya semenjak keluar berita itu saya sudah tidak lagi konsumsi Aqua. Ganti yang dengan yang lain masih banyak. Ya, bukan karena sentimen apa-apa. Kita harus lihat sejarah. Jangan kalian hanya lihat berita Indonesia aja, gosip artis. Ya. Kalau kalian melihat berita-berita internasional, ada kalian pakai TV kabel pasti ada berita-berita seperti itu. Enggak ada, kalian bisa lihat di media sosial, di YouTube segala macam. Dan bikin aja di YouTube Dunia Hari Ini. Tuh berita hari ini tuh muncul di dunia. Bukan, jangan kalian habiskan paket kalian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. TikTok segala macam. Mending kalian buat video, masukkan ke YouTube, kalian berpenghasilan, bisa buat berinfak, bersedekah, membantu yang kurang mampu. Ya. Bisa bikin kehidupan kalian sehari-hari, kegiatan kalian, kuliah, pergi kuliah apa, kalian jadikan konten, tak makan. Orang pribadi. Kalian masih banyak kawan, bantu suruh kawan-kawan kalian subscribe, kenapa rupanya? Suruh bantu nge-like. Jadi melalui pengadilan internasional, para pemimpin Perang Dunia II, Jerman dan Jepang dimintai pertanggungjawabannya. Jadi Perang Dunia II ini melibatkan Jerman dan Jepang. Itu makanya kenapa dulu di Perang Dunia II kota Hiroshima, Nagasaki dibom. Karena apa? Karena Amerika merasa terganggu dan kesempatan mengebomnya hanya pada saat itu. Kapan itu? 3 hari sebelum 17, berarti sekitar tanggal 15 Agustus 1945 Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika.
Dengan seperti terjadinya itu, maka seluruh tentara Jepang yang ada di di luar wilayah Jepang itu ditarik mundur. Makanya di Indonesia terjadi kekosongan kepemimpinan. Diambil kesempatan oleh Presiden Soekarno untuk mengumumkan kemerdekaan. Ya. Tapi itu udah lama. Tetap di tahun 98 diadakan lagi sidangnya untuk meminta pertanggungjawabannya. Itu yang saya bilang juga minggu lalu, ya kan, bahwa Jepang membayar ganti rugi atas penjajahannya di Indonesia. Ya, Indonesia dapat banyak uang dari Jepang, tapi Indonesia juga merugi. Nggak tahu entah gimana putusan dari Mahkamah Internasional. Di perang Belanda malah Indonesia yang bayar. Padahal Jepang cuma 3,5 tahun, Belanda 350 tahun. Seharusnya bisa dapat 100 kali lipat lebih banyak daripada yang didapat dari Jepang. Jadi berkembangnya hukum internasional, banyak bermuncul pula berbagai instrumen hukum internasional. Ya. ECHR tahun 1950, IAHR, World Bank, ICSD, ICSID. Ada tulisannya semua. Muncul nih setelah perang dunia 2, ya. Ini seperti TNC, Coca-Cola. TNC itu Amerika, Coca-Cola Amerika, seperti saya bilang kan, itu Amerika. Kita sering beli, kecil-kecil pun kita paling suka beli seperti itu. Coca-Cola, Sprite. Kalau kalian makan di KFC malah kalian lebih banyak menyumbangnya. KFC-nya punya Amerika, kalian minumnya kalau enggak Fanta, Coca-Cola atau Pepsi. Ya kan double-double kalian nyumbang. Boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Jangan pula ganti saya bilang gini dikira saya ngelarang, ya kan. Enggak ada urusan juga uang-uang kalian. Tergantung pemikiran kalian gimana. Ya. Ada nih kemunculan perusahaan-perusahaan asing. Ini udah kita apakan sedikit tadi. Ini sejak tahun 1970-an. Jadi keberadaan perusahaan asing ini tidak hanya memberikan dampak positif saja, tapi juga dampak negatif. Seperti apa? Jadi perusahaan asing ini lebih banyak dia kemana? Campur tangan urusan negara. Ya, dia ikut campur ngatur, karena dia memberikan dampak ekonomi yang besar bagi negara itu. Ya, tapi kalau negara kita tidak. Siapa penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia? Ada yang tahu? Penyumbang devisa atau pemasukan terbesar bagi Indonesia? 2. TKI dan rokok. Dua itulah penyumbang devisa penghasilan terbesar Indonesia. TKI dan rokok. Maka jangan pernah kalian mencaci TKI yang dihukum di sana. Karena kalian hidup di Indonesia pakai uang orang itu. Ya kan? Kalian fasilitas, ya, dapat fasilitas di Indonesia. Orang tua kalian mungkin PNS, dapat gaji dari pemerintah. Dari mana uangnya? Kalau nggak dari uang-uang itu juga yang dikelola. Dari investasi-investasi Indonesia juga.
Itulah dibilang, makanya ada yang bilang kalau TKI itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, pahlawan dia membangun Indonesia. Coba stop pengiriman TKI. Stop produksi rokok. Indonesia akan kembali krisis. Makanya kalian-kalian yang merokok, selamat, kalian penyumbang terbesar juga untuk devisa Indonesia. Ya kan? Kedua-dua penyumbang terbesar. Kalian boleh cek di Google. Kalau rasa kalian saya ngada-ngada, kalian cek di Google. Penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pemasukan terbesar. Makanya ormas Islam bolak-balik demo, tutup perusahaan rokok, hentikan peredaran rokok. Nggak bisa. Kita bukan mendukung rokok, tidak. Tapi kalau ingin menutup sesuatu pemasukan yang besar, kita harus munculkan satu pemasukan yang besar lainnya. Kalau enggak akan terjadi krisis. Ya. Sama kalau kalian misalnya punya perusahaan, ternyata penyandang dana kalian, perusahaan kalian dari Amerika, dilarang nih sama masyarakat Indonesia, dan Amerika nggak boleh masuk lagi ke Indonesia. Mau kalian stop, bubar perusahaan kalian, kan? Maka kalau ingin memberikan suatu masukan, stop ini, stop itu, maka cari dulu solusinya. Saya selalu ajarkan ke kalian, kalau kalian ingin mengkritik seseorang, mengkritik pendapat orang, kita harus memberikan solusi yang mudah diterima. Jangan taunya kalian menyalahkan. Kalian orang pendidikan, kalian orang hukum. Nanti kalau ada kawan salah, udah kalian menyalahkan aja. Itu bukan gini. Bukan, jangan seperti itu. Kalian harus cari solusinya dulu, baru kalian mengkat orang. Ya, TNC Coca-Cola, perusahaan induk berada di Amerika Serikat, mempunyai anak perusahaan di Indonesia yang bernama Coca-Cola, yang kita dengar The Coca-Cola Company. Ya, kalau kalian ada minum Coca-Cola, kalian lihat di labelnya itu ada tuh The Coca-Cola Company. Tapi mereka ini juga tunduk kepada sistem hukum di Indonesia, nggak pakai sistem hukum Barat. Ya, jadi kemanapun kalian, seperti yang saya bilang juga di pertemuan sebelumnya, kalian ingin usaha, kalian ingin go internasional, kalian bukan ikut aturan negara kalian, tapi negara yang kalian tuju. Dan cari dulu akibat hukumnya apa. Jangan main jualan-jualan aja. Mana tahu nanti kalau kita mengecewakan konsumen langsung pidana. Ya kan? Kita nggak tahu hukum negara lain. Kalau di negara kita masih bisa mediasi, diganti barangnya. Kalau pelanggan kecewa, diganti barangnya. Kalau di negara lain ternyata ada, kita kasih barangnya kecewa, ternyata dia menganggap kita melakukan penipuan. Makanya pelajari. Kalau bisa, kalau kita ingin berdagang sesuatu, kita yang tetap pegang. Kita ikut hukum orang itu, tapi kita tidak jalan di bawah orang itu. Kita jalan sendiri. Jadi apapun bentuk kerugian-kerugian yang ada di Coca-Cola ini, sepenuhnya ditanggung oleh The Coca-Cola Company, anak perusahaan. Kalau memang mereka nggak sanggup, ya kembali ke Amerika, minta ke Amerika. The Coca-Cola Company ini banyak di setiap negara ada. Kalian boleh cek rasa Coca-Cola di Indonesia beda jauh dengan yang di negara lain. Di negara lain Coca-Cola bisa diminum di pagi hari walaupun kalian belum sarapan. Di Indonesia
Kalian minum, kalian langsung masuk rumah sakit. Bukan masuk angin, enggak. Kalian boleh cek naik asam lambung kalian bisa masuk rumah sakit. Nggak tahu kenapa kental kali itu. Di apalagi yang beda? Saya nggak tahu ya. Saya yang pernah saya rasakan aja. Milo. Kalian boleh rasakan Milo. Kalau ada kawan kalian atau tetangga atau saudara yang di Malaysia atau di Singapura, boleh titip, suruh kirim. Rasakan rasanya. Beda jauh. Ya, harganya nggak beda jauh. Harganya sama. Bahkan untuk ukuran yang besar dia lebih murah di sana. Kenapa saya tahu? Dulu orang tua saya, mama saya pernah beli karena tetangga kami ada yang anaknya di Malaysia, TKW di Malaysia, TKI di Malaysia. Nah, jadi kita tahu ada perbedaan. Jadi alasannya memang disesuaikan dengan lidah dari masyarakat setempat. Nah, makanya di Indonesia harga bisa terlalu murah-murah semua. Ya. Nggak usah jauh-jauh barang luar, ya. Yang barang kita aja. Yang barang kita. Kalian ada nggak ngelihat vlog-vlog yang kawan-kawan kita di India, di Amerika, di Swiss atau di mana gitu? Dan lihat di YouTube mereka makan Indomie, apa katanya? Rasanya beda jauh dari yang di Indonesia. Harganya pun mahal. Kalau Indomie di sini kita 3.000 sampai 5.000, di sana 27.000 satu bungkus. Berarti di negara lain, walaupun kita jualan di sana, menyesuaikan dengan kualitas mereka. Ya, itu saya bilang kalau kalian ingin jualan go internasional, kalian sesuaikan apa? Kualitasnya, bukan kualitas di Indonesia. TNC ini memang terkenal di Indonesia. Perusahaan Coca-Cola siapa yang nggak tahu, dari Sabang sampai Merauke bahkan banyak. Itu penjualan terbanyak di Indonesia, ya, dalam berbagai bentuk varian promonya. Ya. Kalian juga jangan mau di toko-tokoi promo. Kalian boleh cek toko sebelah. Ya, saya sudah pernah cek di satu perusahaan, misalnya di minimarket A misalnya atau I, ya. Saya beli lagi juga barang yang sama, varian yang sama, harganya beda. Apa itu contohnya? Saya pernah beli susu baby, susu bayi untuk kakak saya, untuk anaknya. Di I yang biru saya beli itu 88.000. Tapi di I yang hijau itu saya beli 62.000. Jauh. Makanya di mana-mana mereka menjamur karena memang keuntungannya lebih besar. Kalian punya dana ingin buka seperti itu, silakan. Modalnya 350 juta dan kalian punya ruko 2 digandeng. Ini organisasi non pemerintah, ada organisasi non pemerintah atau non governmental organization, NGOs. Ya.
NGOS pola dasarnya merupakan organisasi yang bersifat non-profit. Ya, organisasi ini tidak mencari keuntungan. Organisasi. Jadi yang bersifat sukarela. Ya. Contoh apa? PMI. Palang Merah Internasional. Kalian mau jadi relawan di PMI silakan. Kalian nggak digaji, tapi makan dan kebutuhan kalian dipenuhi. Sama kalau kalian ingin menjadi relawan ke Timur Tengah, silakan. Nggak ada gajinya, tapi nggak usah takut, nggak akan kelaparan, makan kalian juga. Inilah yang organisasi non pemerintah yang membantu negara-negara sahabat berada di negara-negara tetangga, tapi nggak organisasi pemerintah. Ada yang di Palestina banyak tuh organisasi-organisasi swasta yang ada di sana. Ya, saya banyak ngikutin juga video-video mereka yang membagi makanan atas nama masyarakat Indonesia yang kita bisa mendonasikan 20.000 untuk sekali makan satu orang. Ya, daripada uang kalian habis kemana, kalian kirim aja ke situ, jelas kalian ngasih makan orang Palestina. Ya, atau kalian memang udah jelas ada yang di Indonesia, misalnya kalian kasih makan anak panti, yang ada masalah. Kalian datang ke panti asuhan, Bu, ini saya yang ngasih makan setiap hari, kebutuhannya saya yang kasih, bilang sama ibu panti. Mau ibu bawa nanti dulu, keuangan saya belum cukup untuk mendidiknya, saya hanya cukup untuk mengasihnya makan, untuk merawatnya saya belum cukup. Bisa. Ya, jadi kalau kalian punya kecukupan dana, kalian bawa. Kalau nggak punya, itulah. Peranan NGOS termuat dalam objektif chapter 27 dari agenda 21 yang menyebutkan bahwa PBB dan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan untuk menyelenggarakan pembangunan internasional berkelanjutan harus melibatkan atau berkonsultasi dengan NGOS. Ya. Jadi ini diakui juga. Kelompok-kelompok ini diakui, NGOS ini diakui. Jadi tetap dia apapun keputusan dari negara ini, apapun tindakan yang ingin dari negara untuk melanjutkan mengambil kebijakan dalam sistem pemerintahan, tetap harus izin mereka, harus berkonsultasi sama mereka, ya, mana baik enggaknya. Keberadaan NGOS juga tidak selalu memberikan dampak positif bagi kaum terpinggirkan. Ya, jadi keberadaan NGOS ini tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan, tapi juga dampak negatif, banyak dampak negatif. Ya, karena mereka ingin eksis, kadang mereka mengabaikan yang lainnya. Seperti ini juga NGOS di Bosnia. Kalau dulu ada perang Bosnia, cenderung menyesuaikan kebijakan pembangunan ekonomi di Bosnia. Ini NGOS masuk ke Bosnia setelah perang Bosnia. Setelah Bosnia pisah dengan Herzegovina. Ya, kalau dulu kalian pernah lihat yang hobi bola, kalian lihat ada negara Bosnia dan Herzegovina, sekarang sudah pisah. Bosnia ada, Herzegovina ada sendiri. Ya. Dulu satu, sekarang pisah, seperti yang saya bilang, Korea.
Dulu Republic of Demokrasi Korea, Demokratik Korea. Ya, kalau nggak salah tahun 52 kalau nggak salah saya itu pisah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Iya, memang iya. Oh, biasanya kalian bilang habis Jumat. Oh, iya, tapi ini kan tadi